Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya Nyoman Adekma Prasada Putra akan membahas mengenai sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi terpimpin. Topik pertama yang membahas perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Ada banyak hal yang dibahas dalam perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Langkah yang pertama, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada pemilu yang dilakukan pada 15 Desember 1959, berhasil memilih anggota DPR dan Dewan Penyusun UUD. Dan pada tanggal 10 November 1956, konstituen dilantik dengan tugas utama yaitu merumuskan undang-undang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Dan kemudian, pada tanggal 3 Juli 1959, konstituen mengadakan riset yang ternyata untuk selama-lamanya. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal AH, mengeluarkan peraturan nomor PRT/Perpu/40/1959 mengenai larangan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno agar merekatkan berlakunya UUD 1945 kembali dan membubarkan konstituen. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden dan selanjutnya diadakan pembentukan MPRS yang sesuai dengan isi Dekret Presiden. Namun tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang berisi pembentukan MPRS harus melalui pemilu terlebih dahulu sehingga partai politik yang dipilih oleh rakyat diduduk oleh MPR. Pada tanggal 10 November sampai 7 Desember 1950, MPRS mengadakan sidang umum yang pertama yang bertempat di Bandung. Setelah itu, pada tanggal 5 Maret 1960, DPR tahun 1955 dibubarkan dengan alasan karena DPR menolak RAPBN pada tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Kemudian, Presiden membuat pernyataan bahwa DPR dibubarkan dan digantikan oleh DPR GR. Dan semua anggota DPR GR ditunjuk oleh Presiden. Dan selanjutnya laksanakan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Dan dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959 di Istana Negara. Pembentukan Front Nasional yang dibentuk yang berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1955 di mana Front Nasional merupakan organisasi massa perjuangan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Dan yang terakhir, pembentukan Kabinet Kerja pada tanggal 9 Juli 1959 oleh Presiden. Dalam kabinet ini, Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri, sedangkan I.R. Juanda menjadi Menteri Pertama. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juni 1959 dengan program yang disebut Tri-Program Kabinet Kerja. Bagaimana dengan arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Pada demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip bebas aktif, sehingga dapat berhubungan dengan negara manapun yang berusaha mewujudkan perdamaian. Selain itu, prinsip bebas aktif Indonesia tidak terkait pada blok barat ataupun blok timur. Gerakan ini berupaya untuk membentuk kekuatan netral dan mencegah konflik berlanjutan antara AS dan Uni Soviet sebagai dua kutub politik dunia. Setelah itu, terjadinya konfrontasi Malaysia. Konfrontasi ini awalnya dimulai setelah Abdul Rajman mengumumkan pembentukan Federasi Malaysia pada tanggal 27 Mei 1961. Kebijakan ini didukung oleh Inggris dalam persiapannya. Kebijakan membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas yang dianggap mengganggu revolusi Indonesia dengan hadirnya pangkalan militer Inggris. Selain itu, Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek nasional Inggris. Indonesia, Filipina, dan Malaysia melalui PBB melakukan peninjauan keinginan rakyat untuk bergabung dalam federasi. Namun, federasi diproklamasikan sebelum peninjauan dilakukan oleh PBB. Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dengan wilayah-wilayah federasi Malaysia pada tanggal 11 September 1963. Setelah peristiwa itu, Indonesia memutuskan keluar dari PBB pada Januari 1965 disebabkan oleh diterimanya Malaysia sebagai anggota PBB, bahkan Dewan Keamanan tidak tetap. Selanjutnya, kita lanjut ke materi kedua, yaitu mengenai pembebasan Irian Barat. Perjuangan pembebasan Irian Barat dilatar belakangi oleh salah satu hasil konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949, ada masalah Irian Barat yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Dengan keputusan tersebut, ternyata ada perbedaan pengisian antara Indonesia dan Belanda. Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Akan tetapi, ternyata Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan masalah Irian Barat.
dan bukan diserahkan ke Republik Indonesia. Adapun beberapa perjuangan yang dilakukan untuk membebaskan Irian Barat, yaitu yang pertama, perjuangan diplomasi. Dalam melakukan perjuangan diplomasi, dilakukan dua langkah tahap. Tahap pertama yaitu berupaya melalui diplomasi bilateral dengan berunding langsung dengan Belanda, tetapi selalu mengalami kegagalan. Pada tahap kedua, Indonesia membawa masalah Irian Barat ke Majelis Umum PBB. Kemudian pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Indonesia akan menempuh jalan lain jika usaha forum PBB tidak membuahkan hasil. Yang kedua, konfrontasi ekonomi dan politik. Karena perjuangan diplomasi tidak membuahkan hasil, Indonesia meningkatkan perjuangan dalam bentuk konferensi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi dilakukan dengan pengambilan perusahaan milik Belanda. Dan yang ketiga, konfrontasi militer. Karena menghadapi tindakan Belanda tersebut, pemerintah segera mengambil tindakan untuk membebaskan Irian Barat. Dan pada tanggal 19 Desember 1951, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomodo Rakyat atau Trikora di Yogyakarta. Setelah itu diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan gabungan kepala staf serta komando tertinggi pembebasan Irian Barat. Operasi Komando Mandala dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase inflasi sampai akhir 1962, fase eksploitasi, dan fase kondisionalisasi. Hasil perjuangan pembebasan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962, berhasil ditandatangani persetujuan New York antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Secara resmi, mulai tanggal 31 Desember 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Pada tahun 1969, sesuai perjanjian New York, pemerintah Republik Indonesia mengadakan penentuan pendapat rakyat atau PEPRA. Rakyat diberi kesempatan untuk memilih tetap bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Dan hasilnya, Dewan Permusyawarah PEPRA memutuskan tetap bergabung dengan Republik Indonesia dan disahkan pada tanggal 19 November 1969 di sidang umum PBB. Yang terakhir, saya akan menyampaikan materi yang membahas tentang perkembangan ekonomi demokrasi terpimpin. Indonesia mengalami masa suram pada masa demokrasi terpimpin di bidang ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan untuk menanggulangi keadaan ekonomi pada saat itu. Yang pertama, adanya pembentukan Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau BNPENAS yang sebelumnya dinamakan Dewan Perancang Nasional atau Deparnas yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. DPRS digantikan oleh Bappenas pada tahun 1963. Bappenas dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas yaitu menyusun rencana pembangunan Jakarta jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan dan menilai hasil kerja Manajeras MPRS. Yang kedua, penurunan mata uang atau devaluasi. Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan penurunan mata uang. Devaluasi bertujuan untuk membendung inflasi tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Namun usaha tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi. Yang ketiga, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan Deklarasi Ekonomi dengan tujuan menciptakan ekonomi nasional, demokratis, dan bebas dari sia-sia imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Tetapi Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Yang keempat, adanya kebijakan lain pemerintah yaitu dalam usaha perdagangan, pengeluaran peraturan pada tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi untuk Perekonomian Negara dan Kesatuan Operasi untuk meningkatkan sektor perdagangan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau yang kurang jelas, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.